Selamat datang pendatang baru. Kurus, lemah, dan pasti gampang diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kau lakukan jika semua orang di sekitarmu ingin melihatmu jatuh? Bahkan sebelum mereka tahu siapa dirimu? Akankah kau bertahan diam? Atau kau akan menunjukkan taring yang selama ini kau sembunyikan? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Besi tebal pintu gerbang penjara itu berderit keras saat dibuka. Bau besi tua bercampur lembab menusuk hidung, seolah memberi peringatan bahwa dunia di balik sana bukanlah tempat untuk orang lemah. Rico melangkah masuk, mengenakan seragam oranye pudar yang kebesaran di tubuhnya. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Tatapannya lurus ke depan, tak sedikit pun melirik ke arah para napi yang berbaris di sisi lorong, mengamati kedatangannya layaknya serigala lapar melihat mangsa baru. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai beton yang dingin. Di belakangnya, dua sipir mengawasi, namun tatapan mereka pun tak sehangat yang diharapkan. Di penjara ini, perlindungan bukanlah jaminan, terutama untuk pendatang baru yang terlihat mudah dipecundangi, seperti Rico. Tatapan itu datang dari berbagai arah, mata-mata yang penuh dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan cibiran, sebagian lagi dengan kilatan haus darah. Di antara kerumunan, berdiri seorang pria besar dengan lengan berotot dan tatapan garang. Itulah Benny, tangan besi, penguasa tak resmi Blok B, tangannya yang pernah mematahkan tulang lawan dalam sekali pukul kini bersilang di dada, senyumnya tipis tapi penuh ancaman. Pendatang baru, kurus, lemah, dan pasti gampang diatur, gumam salah satu anggota gengnya sambil tertawa. Rico tetap melangkah tanpa membalas. Seakan semua kata-kata itu hanyalah suara angin. Namun justru itulah yang membuat Benny semakin tertarik. Di sini, siapapun yang tidak menunjukkan rasa takut, hanya ada dua kemungkinan. Orang itu benar-benar bodoh, atau sangat berbahaya. Siang itu, di ruang makan penjara, Rico duduk sendirian di ujung meja panjang. Nasi hambar dan sepotong kecil daging di nampannya sudah setengah habis ketika sebuah tangan besar menyambar piringnya. Makasih makan siangnya, bro. Ucap napi bertubuh tambun yang dikenal sebagai salah satu anak buah Benny. Rico hanya menatap sebentar, lalu menunduk lagi, membiarkan piringnya diambil. Tidak ada protes, tidak ada perlawanan. Beberapa napi yang melihat kejadian itu saling melirik, sebagian tertawa kecil. Bagi mereka, itu konfirmasi, pendatang baru ini lemah. Hari-hari berikutnya, intimidasi meningkat. Ada yang mencuri selimutnya di malam hari, ada yang mendorongnya di lorong hanya untuk bersenang-senang. Bahkan ada yang mencoba memancingnya dengan hinaan soal keluarganya. Tetap saja, Rico hanya tersenyum tipis atau diam, lalu pergi. Bagi Benny, itu seperti undangan terbuka. Kalau dia nggak mau kasih reaksi, ya kita yang bakal ambil, katanya pada gengnya suatu malam. Rencana mereka jelas, hajar Rico di tempat yang sepi, di mana sipir jarang masuk. Tujuannya bukan untuk membunuh, tapi memberi pelajaran, dan menunjukkan kepada semua napi siapa yang memegang kendali. Malam itu, halaman belakang blok penjara hampir gelap total, hanya diterangi satu lampu kuning pucat. Rico berjalan sendirian, menuju keran air untuk mengisi botolnya. Dari balik bayangan, 4 orang muncul, mengepungnya. Dan dari tengah mereka, Benny melangkah maju. Selamat datang di rumah baru, bro. Ucapnya sambil memutar-mutar sendi tangannya. Bunyi, krek, terdengar jelas. Di sini ada aturan. Dan malam ini, kau akan belajar. Rico mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, dia menatap Benny langsung. Tatapan dingin, datar, tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang membuat dua anak buah Benny tanpa sadar menelan ludah. Senyum tipis muncul di bibir Rico. Kalau begitu, ayo kita mulai. Suara pintu besi yang berderit berat menandai berakhirnya jam makan malam. Seluruh napi kembali ke blok masing-masing, namun langkah Rico terasa berbeda dari para penghuni lainnya. Ia berjalan santai, matanya menyapu sekeliling, seolah sedang mempelajari setiap sudut dan orang di dalam penjara itu. Tatapan para napi tak lepas darinya. Sebagian penuh rasa ingin tahu, sebagian lagi mengandung ancaman terselubung. Mereka sudah tahu kabar dari mulut ke mulut. Pendatang baru harus dicoba ketangguhannya.
Bukan sekadar tradisi, melainkan semacam ritual untuk mempertahankan hierarki di dalam penjara. Benny, tangan besi, adalah raja di sini. Tubuhnya besar, bahu lebar, dan lengan penuh tato. Julukannya bukan sekadar nama keren. Konon satu pukulannya mampu mematahkan rahang. Di dalam penjara, gengnya menguasai jalur makanan, rokok, obat terlarang, bahkan perlindungan. Tak ada yang berani melawan, apalagi menentang perintahnya. Ketika Rico duduk sendirian di sudut ruang makan tadi siang, Benny hanya melirik sekilas. Tetapi saat melihat Rico menolak tawaran duduk bersama gengnya, itu dianggap tantangan. Pendatang baru sok cuek? Kita ajarin, gumam Benny sambil tersenyum miring. Hari-hari pertama, uji nyali. Ujian itu dimulai dengan hal kecil. Waktu antre makanan, salah satu anak buah Benny tiba-tiba menyerobot di depan Rico. Tidak ada permintaan maaf. Rico hanya menatap sebentar, lalu mundur setapak, membiarkannya lewat. Saat jam rekreasi sore, dua napi dari geng Benny mendekati Rico. Mereka sengaja menjatuhkan gelas air ke bajunya. Lagi-lagi, Rico hanya menghela napas dan mengganti bajunya yang basah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagi para preman penjara, sikap itu bukan tanda kesabaran, melainkan kelemahan. Anak ini empuk, bro. Tinggal tunggu waktu, bisik salah satu anggota geng. Namun ada yang berbeda di mata seorang napi tua bernama Herman, yang sudah lebih dari 15 tahun di penjara. Ia duduk mengamati dari jauh. Anak itu bukan lemah. Dia cuma belum mau bergerak, gumamnya pelan. Lorong panjang yang sepi. Malam ketiga, Benny memutuskan bahwa waktunya sudah tiba. Ia tak suka menunda urusan. Begitu lampu-lampu blok mulai diredupkan, ia memanggil 4 orang anak buahnya. Kita ajak dia jalan-jalan ke lorong belakang. Biar dia tahu siapa bos di sini. Lorong belakang adalah area yang jarang dilalui sipir. Letaknya di antara gudang makanan dan pagar kawat berduri. Kamera pengawas di sana sudah lama mati, katanya karena kerusakan teknis, tapi semua tahu itu hasil kerja Benny. Rico sedang berjalan kembali ke sel ketika 2 orang memanggilnya. Hei, pendatang baru. Benny mau ngobrol sebentar. Ayo ikut. Nada suaranya terdengar seperti ajakan, tapi Rico tahu itu perintah yang tak bisa ditolak. Tanpa ekspresi, Rico mengikuti mereka. Tindakan pertama. Lorong itu terasa lembab, bau karat dan pelumas memenuhi udara. Di ujung, Benny berdiri sambil melipat tangan, senyumnya menyeringai. Gue denger lo nggak mau gabung sama gue, ucapnya pelan tapi penuh tekanan. Di sini nggak ada yang bisa jalan sendiri. Lo ikut, aman. Lo nolak, ya, lo tahu akibatnya. Rico hanya menatap matanya, lalu menjawab singkat. Aku di sini cuma mau jalani hukumanku. Bukan main politik. Benny terkekeh. Politik? Ini bukan politik. Ini bertahan hidup. Bocah. Ia memberi isyarat dengan dagu. Seketika 4 orang anak buahnya maju, mengelilingi Rico. Mereka mulai mendorongnya, memancing emosi. Satu orang menyambar kerah bajunya, yang lain memukul pelan ke arah bahunya, seolah memeriksa seberapa kokoh tubuhnya. Tetapi anehnya, Rico tidak bereaksi. Tidak ada rasa takut di matanya. Justru, ia menghela napas pelan, seakan menghitung sesuatu dalam kepalanya. Gelombang pertama. Salah satu preman akhirnya kehilangan kesabaran dan mengayunkan tinju ke wajah Rico. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, gerakan Rico berubah. Dengan satu langkah menghindar, ia memutar pergelangan lawannya dan mematahkan keseimbangan tubuhnya. Tubuh besar itu jatuh ke lantai dengan bunyi berat. Benny yang semula santai kini mengernyit. Anak buahnya maju serentak, tapi Rico bergerak seperti bayangan. Cepat, tepat, dan tanpa ragu. Siku menghantam rahang, lutut menekan perut. Satu tendangan membuat seorang lagi terhuyung ke dinding. Tak sampai 1 menit, 4 orang itu terkapar, meringis kesakitan. Benny melangkah maju, aura kemarahannya mulai terasa. Lo bikin gue marah, bocah, katanya sambil mengepalkan tangan. Namun Rico hanya tersenyum tipis. Aku sudah memperingatkan. Lampu-lampu halaman penjara berpendar pucat, memantulkan bayangan jeruji panjang di tanah basah.
Hujan sore tadi meninggalkan genangan yang memantulkan langit malam berawan. Udara menusuk, bercampur aroma besi karat dan bau lembab khas penjara. Malam itu seharusnya tenang, tapi di sudut halaman yang jarang diawasi, ketenangan hanyalah jebakan sebelum badai. Rico berjalan pelan, langkahnya teratur. Tangannya berada di saku celana longgar, wajahnya tetap tenang seperti biasa. Ia sudah tahu ada yang mengikutinya. Sejak keluar dari ruang makan malam, bayangan yang sama terus mengintai dari jarak aman. Setiap langkahnya diiringi bisik-bisik samar yang tertelan oleh suara hujan sisa di atap seng. Dari kegelapan, sosok besar muncul, Benny, tangan besi. Wajahnya dihiasi bekas luka, tubuhnya kekar, dan tatapan matanya seperti binatang buas yang sedang lapar. Di belakangnya, 6 anak buah dengan berbagai postur siap mengepung. Mereka semua membawa ekspresi yang sama, haus akan kekuasaan dan ingin menguji nyali. Malam, pendatang baru, suara Benny berat, nyaris seperti geraman. Kita belum sempat ngobrol. Katanya kamu pendiam, ya? Di sini, pendiam itu artinya lemah. Rico tidak menjawab. Ia hanya menatap singkat, lalu menoleh ke langit, seolah mengamati awan. Gerakan itu membuat Benny semakin tersinggung. Kamu kira ini taman kota? Bentak salah satu anak buahnya sambil mendorong bahu Rico. Dorongan itu tidak terlalu keras, tapi cukup untuk memancing tawa geng Benny. Namun, Rico masih tak bereaksi. Hanya satu tarikan napas panjang keluar dari mulutnya. Saat itulah, salah satu preman berusaha menghantamkan tinju ke wajahnya. Kesalahan fatal. Dalam sekejap, tangan Rico menangkap pergelangan itu, memutarnya ke belakang hingga terdengar bunyi krak halus. Preman itu menjerit, lututnya tertekuk, dan sebelum yang lain sempat bereaksi, Rico mendorongnya ke arah 2 temannya, membuat mereka bertabrakan dan terjatuh. Benny sempat tertegun. Ia tidak menyangka pendatang baru yang terlihat lemah bisa bergerak secepat kilat. Tapi geng tangan besi tidak akan mundur hanya karena satu serangan balik. Hajar dia, perintah Benny. 4 orang langsung maju bersamaan. 1 mencoba menyambar dari belakang, 2 menyerang dari sisi kiri dan kanan, sementara 1 lagi melancarkan tendangan dari depan. Namun, bagi Rico, ini seperti tarian yang sudah ia kuasai sejak lama. Ia menunduk menghindari tendangan, menyikut ulu hati penyerang kiri, lalu berputar untuk menghantam dagu penyerang kanan. Pukulan lututnya mendarat tepat di perut lawan dari belakang, membuat napasnya terhenti seketika. Hanya dalam 30 detik, 4 orang sudah tergeletak di tanah, meringis kesakitan. Benny menggeram, wajahnya memerah oleh amarah. Ia maju sendiri kali ini. Tangannya terkenal keras bagaikan palu baja, dan ia sudah memecahkan tulang banyak orang dengan 1 pukulan. Namun malam itu, ia berhadapan dengan seseorang yang berbeda. Benny meluncurkan pukulan cepat ke arah kepala Rico. Udara di sekitar tinjunya berdesir, menunjukkan kekuatan brutal di baliknya. Tapi Rico hanya memiringkan kepala sedikit, membiarkan pukulan itu lewat di samping wajahnya. Lalu, dengan 1 gerakan sederhana, ia memegang lengan Benny, memutarnya, dan menggunakan momentum tubuh lawan untuk menjatuhkannya ke tanah. Suara gedebuk terdengar keras. Benny berusaha bangkit, tapi Rico menahan leher bajunya, mendorongnya kembali ke tanah dengan tenang. Aku datang ke sini bukan untuk cari masalah. Suara Rico pelan tapi dingin. Tapi kalau kau memaksa, aku akan pastikan ini terakhir kalinya kau berdiri di hadapanku. Benny menatapnya dengan campuran marah dan takut. Ada sesuatu di mata Rico. Ketenangan yang anehnya lebih menakutkan daripada teriakan kemarahan. Seperti mata seseorang yang pernah melihat dan melakukan hal-hal yang jauh lebih mengerikan dari sekadar perkelahian penjara. Rico melepas genggamannya, berdiri, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Anak buah Benny hanya bisa menatap dari tanah, tak berani bergerak. Hujan mulai turun lagi, menutupi suara napas berat mereka. Malam itu, sebuah legenda baru lahir di dalam penjara. Pendatang baru yang diam-diam menghancurkan geng tangan besi. Nama Rico akan mulai berbisik di setiap blok, dari sel terendah hingga tingkat keamanan tertinggi. Yang mereka tidak tahu, ini baru permulaan. Fajar baru saja mengintip dari balik jeruji besi jendela kecil di blok C, menyinari wajah Rico yang duduk bersila di pojok selnya. Ia tampak tenang,
matanya tertutup, bernapas dalam-dalam, seolah dunia luar dan kerasnya penjara tidak mampu mengusik ketenangannya. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya berputar cepat. Ia tahu, waktu semakin sempit sebelum rahasia masa lalunya terungkap. Sejak malam perkelahian dengan geng tangan besi, suasana penjara berubah drastis. Para napi yang dulu memandangnya remeh kini menatap dengan hormat, bahkan rasa takut. Tidak ada lagi yang berani mengusiknya. Bahkan para penjaga pun mulai bersikap lebih hati-hati. Tapi perubahan ini bukannya tanpa konsekuensi. Pengaruh Benny yang merosot membuat kekuatan di penjara bergeser. Beberapa geng kecil mencoba memanfaatkan situasi, memperebutkan wilayah dan kendali atas perdagangan ilegal di dalam. Nama Rico sering disebut-sebut dalam obrolan mereka. Sebagian ingin mengajaknya bergabung, sebagian lagi menganggapnya ancaman baru yang harus disingkirkan. Suatu sore, seorang pria tua dengan rambut memutih dan wajah penuh bekas luka menghampiri Rico di area perpustakaan penjara. Namanya Surya, napi senior yang sudah lebih dari 2 dekade mendekam di balik jeruji. Ia terkenal misterius dan tidak pernah berpihak pada geng manapun. Anak muda, ucap Surya sambil menarik kursi dan duduk di hadapan Rico. Kau bukan orang biasa. Gerakanmu waktu melawan Benny, itu bukan cuma ilmu jalanan. Kau dilatih. Rico hanya tersenyum tipis, tak menjawab. Tapi tatapan matanya menandakan bahwa ia tahu Surya bukan sekadar bertanya iseng. Surya melanjutkan, aku pernah lihat gerakan seperti itu di turnamen internasional. Dan kau bukan orang yang seharusnya ada di sini. Ucapan itu membuat Rico menahan napas sejenak. Ia tak pernah berniat mengungkap siapa dirinya sebenarnya, apalagi di tempat seperti ini. Namun sebelum ia sempat membalas, langkah kaki berat terdengar mendekat. 3 orang napi bertubuh besar muncul di ambang pintu perpustakaan, menatap Rico dengan pandangan penuh tantangan. Rico, salah satu dari mereka berkata dengan nada mengancam, "Bos, kami ingin bertemu. Sekarang." Surya menatap mereka sebentar lalu kembali menatap Rico. Hati-hati. Mereka bukan sekadar geng preman. Mereka punya koneksi keluar penjara. Koneksi yang mungkin ada hubungannya dengan alasan kau di sini. Kalimat terakhir itu menghantam Rico seperti pukulan telak. Ia sadar, ada pihak-pihak yang mungkin mulai mencium keberadaannya dan motif sebenarnya mengapa ia dijebloskan ke penjara ini. Dengan langkah tenang namun waspada, Rico berdiri dan mengikuti 3 napi itu. Lorong demi lorong dilewati, hingga mereka tiba di sebuah ruangan kecil yang dulunya adalah gudang penyimpanan. Kini dipenuhi aroma rokok dan tatapan tajam dari beberapa pria yang duduk melingkar. Di tengah ruangan, seorang pria berwajah dingin dengan tato di lehernya menatap Rico tanpa berkedip. Kita belum pernah bertemu, katanya pelan namun syarat ancaman, tapi aku sudah dengar tentangmu. Dan aku tahu, kau bukan masuk ke sini karena kebetulan. Rico menatap balik, tetap tenang. Namun di dalam dirinya, ia sadar, permainan sebenarnya baru saja dimulai, dan rahasia yang selama ini ia simpan semakin sulit untuk disembunyikan. Pagi itu, suasana di blok tahanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara teriakan khas Benny atau ocehan konyol anak buahnya. Semua napi hanya menatap ke arah Rico yang sedang duduk bersila di sudut lapangan, memejamkan mata seolah dunia luar tak ada artinya. Sejak malam perkelahian itu, status Rico berubah drastis. Tak ada lagi yang berani menyentuhnya. Justru, banyak napi mulai meminta nasihat atau belajar gerakan bela diri darinya. Anehnya, Rico tidak pernah memanfaatkan posisinya untuk menguasai apapun. Dia hanya membantu jika diminta, dan selebihnya memilih diam. Namun, perubahan itu membuat pihak sipir mulai memperhatikannya lebih dalam. Kepala Keamanan Penjara, Pak Suryana, memanggil Rico ke ruangannya. Aku tahu kau bukan penjahat biasa, ujar Suryana, menatap Rico tajam. Dan aku tahu kau bukan sekadar petarung. Jadi katakan, kenapa kau ada di sini? Rico hanya tersenyum tipis. Kadang, Pak, sebuah kebenaran lebih baik tidak diceritakan, kalau belum waktunya. Suryana tidak puas dengan jawaban itu, tapi ia juga sadar Rico bukan orang sembarangan. Ada sesuatu di balik ketenangan pria itu. Ketegangan di Blok C. Sore harinya, kabar buruk datang. Ada geng baru yang dipindahkan dari penjara lain,
terkenal brutal dan tak kenal takut. Pemimpinnya, Darman, si serigala, pernah membuat kerusuhan besar di penjara pusat dan mengirim 3 napi senior ke rumah sakit. Begitu tiba, Darman mendengar tentang guru yang kabarnya mengalahkan Benny hanya dalam hitungan detik. Bukannya takut, ia justru penasaran. "Besok, aku mau lihat sendiri apa dia benar hebat atau cuma omong kosong," ujar Darman di hadapan semua orang. Suasana blok kembali memanas. Banyak napi khawatir akan ada pertumpahan darah lagi. Bahkan Benny yang sudah berubah jadi lebih kalem sejak kalah dari Rico, mencoba memberi peringatan. "Darman itu gila, Rico. Dia nggak peduli mati atau hidup," kata Benny sambil duduk di ranjangnya. Rico hanya menjawab, "Setiap orang yang mencari masalah, biasanya sedang menutupi ketakutannya sendiri." Pertarungan yang mengguncang penjara. Esoknya, tepat setelah apel pagi, Darman menghampiri Rico di tengah lapangan. Tanpa basa-basi, ia langsung melancarkan pukulan. Namun, Rico tidak bergerak. Ia hanya menatap, membaca gerakan lawan, dan pada saat yang tepat, bruk! Ia menangkis dan membalik serangan itu. Dalam 3 gerakan cepat, tubuh Darman sudah terhuyung dan jatuh tersungkur. Yang membuat semua terkejut, Rico tidak melanjutkan pukulan. Ia justru membantu Darman berdiri. "Kita semua di sini sudah kehilangan kebebasan. Jangan hilangkan harga dirimu juga," ucap Rico pelan, namun cukup keras untuk didengar semua napi. Kata-kata itu membuat lapangan sunyi. Bahkan Darman hanya bisa menunduk. Sejak saat itu, tidak ada satupun napi yang mencoba melawan Rico lagi. Rahasia yang perlahan terkuak. Beberapa minggu kemudian, tanpa peringatan, sekelompok orang berseragam hitam masuk ke penjara. Mereka bukan polisi biasa. Lambang di lengan mereka menunjukkan unit khusus intelijen negara. Pak Suryana memanggil Rico, dan di ruang kepala penjara, terungkap kebenaran yang mengejutkan semua orang. Rico sebenarnya adalah agen rahasia yang sengaja masuk ke penjara dengan identitas palsu untuk membongkar jaringan kriminal besar yang beroperasi di dalamnya. Selama ini, Rico mengamati, memetakan, dan mengumpulkan bukti. Keahlian kungfunya hanya bagian kecil dari siapa dirinya sebenarnya. "Misi selesai, Rico," kata salah satu agen. "Saatnya pulang." Perpisahan di balik jeruji. Saat ia keluar, banyak napi, termasuk Benny dan Darman, berdiri di pinggir pagar, menatapnya dengan rasa hormat. "Guru, terima kasih," ujar Benny pelan. "Jangan sia-siakan hidupmu lagi," balas Rico sambil tersenyum. Gerbang besi terbuka, dan Rico melangkah keluar. Bukan sebagai napi, tapi sebagai pria bebas, yang meninggalkan jejak tak terlupakan di balik tembok penjara. Di luar, langit biru membentang. Tapi di mata Rico, misi lain mungkin sudah menunggunya. Dan dia siap. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa penampilan luar seringkali menipu, dan kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari fisik atau sikap seseorang. Rico menunjukkan bahwa kesabaran, kendali diri, dan memilih waktu yang tepat untuk bertindak dapat menjadi senjata yang jauh lebih mematikan daripada amarah atau kekerasan tanpa arah. Di dunia yang keras, bijaksana dalam mengambil langkah adalah kunci untuk bertahan hidup dan memenangkan rasa hormat, bahkan di tempat paling berbahaya sekalipun.